Kamu tenang aja ya. Kalau untuk cari Renata, kita akan selalu sama-sama nyari dia. Tapi tolong, kamu jangan pernah menuntut lebih dari aku. Fitria mana, Bu? Fitria mengalami keguguran. Itu apa? Ini selimut sama mainan bayi. Mama beli waktu Mama sama Papa kamu ke New York. Sengaja Mama simpan untuk Mama hadiahkan kamu kalau kamu udah punya anak. Lucu, Mah. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu udah punya anak? Boleh aku minta satu permintaan sama kamu? Permintaan apa? Ceraikan aku, Mas. Tapi masih banyak kan pekerjaan yang lebih mulia dan mendapatkan uang dengan cara halal. Nurdin, jangan pernah kau cakap macam halal ataupun haram pada kakak. Kau fikir nasi yang ada di perutmu tu bukan dari uang haram? Assalamualaikum. Mosok darahku semujo kok cocok karo darah Imron. Lah aku lihat bapak kok malah nggak cocok. Oh, jangan-jangan. Iya. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan kepada keluargaku ini? Apakah mungkin Kusmujo merupakan ayah kandung dari adikku Imran? Hendak pergi kemana lagi kau, Nurdin? Aku sudah tak sanggup. Satu-satunya rumah peninggalan almarhumah Umi kau jadikan tempat maksiat. Tak henti-hentinya kau melaknati kakakmu sendiri ni? Kakak tanya sekali lagi. Kau hendak pergi ke mana? Aku ingin pergi ke Indonesia menemui sahabatku di sana. Oh, Indonesia. Silahkan pergi, Nurdin. Asal ingat, jangan kau paksakan untuk bertindak kekerasan nanti di sana. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan tindak kekerasan. Assalamualaikum. Dasar anak haram. Aku doakan kau. Semoga baik-baik saja, Nurdin.
Kak. Aku mau nanya, Kak. Bidan kakak yang di London itu namanya Butika bukan? Iya, Ibu Tika. Terus Kak Carlo udah searching di internet, nggak ketemu sama namanya Butika. Iya, emang kenapa sih? Enggak, Kak. Dari kemarin tuh aku iseng searching internet buat nyari tahu anak kakak di mana. Terus aku iseng nulis nama Kartika karena aku yakin Tika itu nama panggilan. Terus? Dan benar feeling aku, Kartika itu nama panjangnya dan Tika itu nama panggilannya. Sekarang aku tahu dia di mana, Kak. Kamu beneran? Hebat banget adik aku ini. Aku emang masih inget banget sih, Dek. Namanya emang Butika. Terus dia sekarang ada di mana? Sekarang dia itu tinggal di Serang, Kak. Ya nggak jauh lah dari sini. Ini Kak alamatnya. Kok nggak ada nomor teleponnya sih, Dek? Ngapain Kak ditelepon segala? Langsung aja samperin ke rumahnya. Kakak kapan mau aku anterin? Kamu beneran? Tapi makasih banget ya. Kan aku udah janji. Ya udah, kita kapan mau berangkat ke sana? Besok pagi aja ya. Kamu bisa nggak? Tunggu dulu. Yang lain pada bisa nggak ya? Emang kakak mau ngajak siapa sih? Kak, kita berdua aja. Aku tuh mau ngajak Widi sama Kayla. Yang pasti Carlo juga ikut. Kak, jangan ngomong sama Kak Carlo. Diem-diem aja, Kak. Ya Carlo berhak tahu dong keberadaan anaknya di mana. Gini aja, Kak. Kalau misalkan anak kakak udah ketemu, baru ngomong sama Kak Carlo ya. Kenapa sih emangnya? Kenapa ya, Kak? Aku gitu gak percaya sama Kak Carlo. Kayaknya itu dia licik, Kak. Ya udah deh, aku ngerti. Kartika. Gak salah lagi. Tika ini pasti kependekan dari Kartika. Dia pasti tahu Renata di mana. Aku akan datengin Butika karena dia tahu di mana Renata. Oh. Tapi aku harus balik dulu ke Nirvana. Baru akan ceritain ke dia. Iya, Pak. Kim, sini sarapan bareng-bareng. Ibu masak sayur tahu sama tempe orek loh. Nggak. Aku ndak mau makan makanan buatan Ripu. Bukan. Ojo ngomong ngono kalau ibu. Ibu. Mas pikir di ibuku. Ya Allah, ono apa toh, Im? Imran, minta maaf sama ibumu. Kalian yang seharusnya minta maaf sama aku. Selama ini kalian telah membohongi aku. Kalian bukanlah orang tua kandung aku. Kamu ini ngomong apa toh, Imran? Kalau memang Bapak adalah orang tua kandung aku, seharusnya Bapak dapat mendonorkan darah Bapak kemarin ke aku. Tapi kenapa Gus Mujo? Bu, apakah Gus Mujo ayah kandung aku? Jawab, Bu.
Bu! Imran! Imran! Imran, tunggu Imran! 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 Nah, Imran! Imran! Kau jangan termakan emosimu. Nanti kau akan menyesalinya. Biarin aja, Mas. Aku ini anak haram, toh. Imran! Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gus, aku ini anak haram, toh. Seberapa besar kesalahan ibu yang telah ibu lakukan terhadap bapak tidak akan bisa menggoyahkan rasa cinta bapak terhadap Siti Sundari. Bapak sudah legowo. Semua yang sudah terjadi adalah takdir yang harus kita terima, Bu. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan ibu, Pak. Bapak cuma minta satu permintaan saja. Tolong ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Ibu jangan ragu-ragu. Bapak sudah legowo. Ayo, ceritakan Ibu. Biar tidak ada dusta di antara kita, Bu. Ayo sayang, cerita. Bertahun-tahun aku menutupi dan mengubur aib itu. Ibarat pepatah mengatakan, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Masya Allah. Jadi, Gus Mojo ini adalah bapak dari Imran? Bukan. Bukan, Amar. Jadi siapa, Gus? Aku berhak tahu semuanya, Gus. Tolong jangan bohongi aku lagi, Gus. Katakan sebenarnya, Gus. Ibumu pernah bekerja untuk mencari tambahan sebagai babu cuci di rumah orang tuaku. Suatu hari, kejadian naas itu terjadi. Bapakku, dia melakukan hal yang sangat tercela dan sangat memalukan. Dia memperkosa ibu kalian. Dan pada saat kejadian itu, di mana ibunya Gus Mojo?
Beliau ada di mana? Ya, ibuku pada saat itu sakit-sakitan. Tidak ada orang lain yang tahu selain aku dan ibuku. Sehingga ibuku berpesan agar aku menutupi aib keluargaku serapat-rapatnya. Jangan salahkan ibumu, Mar. Bapakku yang salah. Aku juga ikut salah karena menutupi semuanya. Apakah bapakku tahu tentang semua ini? Tidak ada orang lain yang tahu selain aku. Maka dari itu aku memberitahu ibumu, Sundari, agar tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada Zainuddin suaminya. Dan sebagai imbalannya, aku berjanji untuk menanggung semua biaya keuangan untuk biaya hidupnya Imron. Akhirnya semua terungkap. Itulah kuasa Tuhan, Mar. Terus ada satu hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu, Imron. Aku berharap hubungan kamu sama Nurjana jangan dilanjutkan. Ono apa meneh nih, Gus? Aku ndak ngerti. Ya, Bu Umah itu bukanlah ibu kandung dari Nurjana. Lalu siapa ibunya? Dan apa hubungannya sama aku, Gus? Selain kepada ibumu, bapakku juga melakukan kepada Endang. Tapi sayang, Endang meninggal ketika melahirkan Nurjana. Lalu ibuku minta kepada aku untuk mengirim Nurjana ke panti asuhan. Sehingga Bu Umah mengadopsi si Nurjana itu dari panti asuhan. Jadi Imron, kamu itu tidak boleh nikah sama Nurjana. Kalian berdua itu masih saudara. Enggak. Gus semuanya bohong. Semuanya bohong. Aku nggak percaya ini semua fitnah. Bohong. Ini bohong semuanya. Bohong. Bu, anak saya sekarang di mana ya, Bu? Ibu sempat membawa pulang Renata pulang ke rumah ibu. Tapi setelah itu ada sepasang suami istri dari Malaysia datang untuk mengadopsi Renata. Ya, setelah mereka menyelesaikan prosedur administrasi, mereka membawa pulang Renata. Ibu tahu di mana Renata dibawa? Atau ibu tahu alamat pasangan yang mengadopsi Renata? Kalau nggak salah sih mereka bawa ke Kuala Lumpur ya, ikut tinggal bersama mereka. Bu, apa ibu tahu nama orang tua yang mengadopsi anak saya? Maaf nak, kalau untuk nama ibu lupa. Ini aja kamu datang, ibu ingat wajah kamu. Tapi untuk namamu Nirvana dan bayimu Renata, kalau nggak diingetin ibu lupa. Maaf ya. Ya udah, Bu. Tapi kalau seandainya ibu ingat dengan nama mereka atau apapun hubungannya dengan anak saya, tolong ya ibu hubungi saya ya, Bu. Iya. Tapi tunggu, ada satu hal yang ibu ingat. Apa itu, Bu? Mereka berniat mengganti nama Renata karena mereka menginginkan nama yang lebih islami. Sabar, Kak. Ya udah, Bu. Kami berdua permisi dulu. Ayo, Kak. Assalamualaikum.
bapakku. Dia melakukan hal yang sangat tercela dan sangat memalukan. Dia memperkosa ibu kalian. Dia memperkosa ibu kalian. Dia memperkosa ibu kalian. Aku berharap hubungan kamu sama Nurjana jangan dilanjutkan. Kalian berdua itu masih saudara. Kita, sebagai muslim yang beriman, wajib memikirkan setiap kata-kata yang akan kita ucapkan. Saya punya satu cerita. Cerita ini cukup sangat menarik. Dan baik untuk kita. Baik bagi kita semua sebagai bahan renungan. Begini ceritanya. Ada seorang wanita yang sedang membicarakan tentang tetangganya. Ia membicarakan kepada orang-orang di sekitar. Tentulah sang wanita yang dibicarakan pun akan merasa sakit hati. Dan ia sangat merasa terpukul. Dan suatu saat, sang wanita itu mengetahui bahwa berita yang ia sebarluaskan itu adalah salah. Dan ia sangat menyesalinya. Lalu sang wanita mendatangi seorang guru yang bijak dan bertanya, "Pak, apa yang harus saya lakukan?" Sang guru menyarankan wanita tersebut untuk membeli seekor ayam. Loh kok mau disuruh beli ayam toh? Ya, guru itu menyuruh sang wanita tersebut untuk pergi ke pasar, beli seekor ayam, lalu bunuh dan cabuti bulunya, lalu sebarkan di sepanjang ia jalan pulang. Lalu keesokan harinya, sang guru tersebut menyuruh sang wanita ini untuk kembali ke pasar dan mengumpulkan semua bulu yang udah ia sebarluaskan. Namun, angin telah meniupnya. Bulu-bulu tersebut sudah terlempar oleh angin. Alhasil, sang wanita itu hanya dapat mengumpulkan 3 bulu. Inti dari cerita yang saya ceritakan adalah begitu mudah bagi kita untuk menyebarluaskan berita. Atau begitu mudah bagi kita untuk melemparkan segala sesuatu. Dan kita sangatlah sulit untuk mengembalikan itu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurdin. Aman. Selamat datang ke Situ Bondo, kawan. Alhamdulillah. Apa kabar, Aman? Alhamdulillah. Mari kita kantorku. Baiklah. Mari, kawan. Mungkin untuk sementara, aku harus pergi dari rumah ini. Kalian tidak usah cari aku, Imran. Apa rencana kau di sini dan berapa lama kau akan tinggal di sini, kawan? Sampai saat ini aku juga tak mengetahui mau apa aku di sini dan sampai kapan aku di sini. Aku tak tahu. Maksud kau tak akan kembali ke Malaysia? Kalau ingin mengikuti hati, aku sudah muak dan tidak mau balik lagi ke kampungku. Tapi tak tahulah. Kenapa, kawan? Sudahlah, tak penting buat kau. Aku hanya beda prinsip dengan kakak Latifah. Dia itu kakakku satu-satunya. Dan dia jadikan rumah peninggalan almarhumah Umi menjadi tempat maksiat.
Astagfirullahaladzim. Usbillah min zalik. Bagaimana kalau kau mengajar di pesantren ini? Apa? Kau tawarkan aku untuk mengajar di sini? Aku pikir-pikir dulu, Amar. Baiklah. Lalu kau akan tinggal di mana, kawan? Lah, kau tanya seperti itu, Amar. Aku tak tahu mau tinggal di mana. Justru aku ingin mendapatkan informasi dari kau. Kira-kira kampung yang terkecil ini, di mana tempat yang bagus untuk aku tinggal? Di mana? Bagaimana kalau kau tinggal di pesantren ini? Sekalian kau adaptasi. Siapa tahu kau jadi ingin mengajar di sini, kawan. Bagilah ilmu kau sedikit. Bagaimana dengan makan di sini? Apa gratis? Ya. Baiklah, insya Allah aku pikirkan dulu. Oh iya, kau mau minum apa, kawan? Tidak alkohol. Baiklah, sebentar, kawan. Ayo. Dari tadi aku baca koran di Indonesia semua beritanya tentang koruptor. Tapi sampai saat ini tak ada satupun biang koruptor yang masuk penjara. Nur, aku datang ke sini untuk minta kepastian sama kamu. Aku cinta sama kamu. Apa kamu juga cinta sama aku? Buat apa Im kamu tanya seperti itu lagi? Jawab, Nur. Apa kamu cinta sama aku? Apa kamu mau nikah sama aku? Loh, kok kamu terburu-buru seperti itu? Jawab, Nur. Jawab. Aku mau nikah sama kamu. Tapi harus seizin ibuku, Im. Udah bisa, Nur. Kalau kamu mau nikah sama aku, kita harus tinggalin situ Bondo. Secepatnya. Kamu gila, Im. Kita mau hidup di mana? Kita bisa hidup di Surabaya. Kita mulai hidup baru di sana. Itu bisa. Aku nggak bisa, Im. Aku mau nikah, harus ada restu dari ibuku. Bu Umar bukan ibumu. Maksudmu apa, Im? Gus Mujo cerita sama aku, Nur. Kalau ternyata kamu juga anaknya Mbak Sepuh. Jadi, Mbak Sepuh juga memperkosa ibuku. Masya Allah. Udah, Nur. Udah sesederhana itu. Apa, Im? Cerita yang jelas, Im. Yang diperkosa sama Mbah Sepuh itu pembantu lainnya, Nur. Sayangnya dia meninggal sewaktu melahirkan kamu. Sehingga kamu dititipkan di panti asuhan. Dan akhirnya Bu Uma yang merawat kamu, Nur. Kamu ini lagi nggak membohongi aku kan, Im? Dan Nur, aku justru serius banget masalah hal ini. Karena Gus Mujo benar-benar melarang hubungan kita. Jadi, kita itu saudara-saudara, Im. Jadi, Nak Karlo ini siapa? Saya ayah dari Renata, Bu. Oh gitu. Jadi suami Nirvana ya? Kok Ibu masih ingat sama Nirvana? Iya. Dia juga datang ke sini dengan tujuan yang sama, menanyakan Renata. Ngapain Nirvana ke sini? Dan dia nggak cerita sama aku. Awas kamu, Nirvana. Kamu pasti mau berbuat licik sama aku. Aku nggak akan biarkan itu.
Dok. Loh. Dok. Nanti tak bocah ki. Nur. Nur Jana. Masya Allah. Masya Allah. Nanti tak bocah ki. Assalamualaikum, Nur. Waalaikumsalam, Mas Amar. Nur, ibumu ingin bicara sama kamu. Beliau sedang menunggu di kantor. Maaf, Mas Amar. Aku ndak bisa menemui Ibu Uma. Karena beliau bukan ibu kandung aku. Dan dia juga sudah membohongiku selama ini, Mas. Iya, aku bisa mengerti kok. Imran juga sedang merasa dibohongi. Dia juga sedang pergi. Tapi bukan berarti kan Allah tidak menyayangi umatnya. Iya, Mas. Waktu Imron bilang kalau Ibu Uma itu bukan ibu kandung aku ngerasa benar-benar kecewa, Mas. Aku sedih tahu itu, Mas. Nur, tapi ada baiknya jika kamu menemui ibumu dulu, Nur. Sekarang kamu bisa mendengar segala cerita yang sebenarnya. Ya? Ya udah, Mas, kalau gitu. Pak, ini Nirvana udah keterlaluan. Dia udah menemukan info mengenai bidan Kartika dan dia kesana sendiri tanpa ngajak Carlo. Ya udahlah, tenang ya. Lalu bidan itu bilang apa? Dan di mana anak kamu sekarang? Katanya mengadopsi itu pasangan Malaysia, Pak. Dan anak itu ada di Kuala Lumpur. Susah kan nyarinya, Pak? Kamu bilang susah karena kamu nggak tahu caranya. Udahlah, urusan ini biar Papa yang handle ya. Papa akan utus orang untuk melacak keberadaan anak kamu. Kalau begitu, saya keluar dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, maafkan Ibu ya, Ndok. Cerita itu selama ini Ibu simpan sendiri. Ibu takut kehilangan kamu, Ndok. Semestinya Ibu berterus terang sama aku, Bu. Nggak usah membohongi aku seperti ini. Aku benar-benar kecewa sama Ibu. Sekali lagi Ibu minta maaf ya, Ndok. Ibu mohon, jangan pernah tinggalkan Ibu lagi ya. Terus, ibu kandung aku siapa, Bu? Ibu kandungmu bernama Endang, Ndok. Tapi beliau itu meninggal sewaktu melahirkan kamu. Dan Ibu mengambil kamu dari panti asuhan sewaktu kamu berusia 40 hari. Ibu tahu di mana makam Ibu Endang? Aku mau berziarah, Bu. Aku masih mau berbakti sama ibu kandung aku, Bu. Ibu janji, Nak. Ibu janji akan mencari tempat itu. Yang penting kamu sekarang pulang sama Ibu ya, Ndok. Ya. Nirvana, mau kemana? Nggak ikut makan malam? Oh, ini Pak. Widi kan hari ini ulang tahun. Jadi aku mau ikut makan-makan sama mereka. Kamu tumben Rajasa mau ikut kakak kamu ke pesta? Iya mah, kan Nirvana kan sekarang pakai jilbab. Jadi kan nggak enak kalau misalkan perempuan keluar malam pakai jilbab. Jadi aku aja yang jemput. Ya udah, Pak, Mah, kita berangkat dulu ya. Silakan. Nanti ya, kamu ya. Assalamualaikum ke kakaknya. Apaan tuh, Mah? Papa belum bisa tuh lihat Nirvana tutup rapat begitu aneh. Ya, syukuri aja, Pak. Apanya disyukurin? Itu semua kan karena si Ustadz Situbundo itu. Ya kalau memang jodoh, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jodoh Nirvana itu hanya untuk Carlo. Im, Imran, bangun, bangun. Kenapa sih, Nak? Maaf ya, aku ini bukannya mengusir kamu, tapi ini udah malam, Im.
Kamu nggak mau pulang apa? Jangan, aku lagi udah mulai. Im, kamu itu pakai obat-obatan itu lagi, toh? Hah? Ingat, Im, ingat. Kamu itu dulu pernah tersandung masalah seperti itu. Jangan diulangi lagi. Kamu tuh ngomong apa sih? Kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Aku tuh dulu ketangkep karena aku nganter-nganterin barang itu. Bukan karena aku make. Nah, ayo podo wae. Aku ini Mariono, koncomu, sahabatmu. Aku cuma bisa mengingatkan, ya. Jangan sampai kamu itu mengecewakan kedua orang tua kamu. Kasihan, Im. Orang tua? Mereka itu tidak pernah pikir perasaan aku. Ngapain aku peduli mereka? Bodoh amat, aku tidak peduli. Aduh, ya wis lah, sakarmu, Akhirnya Widi nambah umur juga. Kurang kok nambah. Mudah-mudahan hidupnya nggak dikurangin deh. Iya nih, sebentar lagi gue mau balik ke Jogja. Kalian pada mau ikut nggak? Pengen sih, tapi kayaknya gue nggak bisa, Din. Gue skip dulu ya, Bo. Soalnya kan lo tau gue hari-hari gue mesti ke mall tiap detik. Terus tiba-tiba gue harus di panti asuhan berjam-jam. Nggak kuat, gak bisa ngebayangin stres tingkat tinggi gue. Nggak ikutan ya nih. Lagian kenapa lo nggak ngajak Carlo aja sih? Ajak gua kemana? Lagian kenapa lo nggak ngajak Carlo aja sih? Ajak gua kemana? Ini Nirvana mau ke panti asuhan yang di Jogja, gitu loh. Kok kamu nggak ngajak aku? Enggak, aku lagi pengen sendiri aja Carlo. Kamu pengen ketemu Ustadz itu kan? Kamu gak usah nuduh macem-macem, bisa gak sih? Gak enak dong, ini kan lagi ulang tahunnya Widi. Nirvana, kalau kamu sampai ketemu Ustadz itu lagi, aku habisin dia. Kamu gak berhak ya ngancem-ngancem aku. Aku bukan pacar kamu lagi ya. Ingat ya, kamu ibu dari anak aku. Dan sampai kapanpun kamu tuh milik aku. Asal kamu tahu, aku terpaksa ya jadi ibu. Itu pun gara-gara diperkosa sama kamu, ngerti? Gue cabut ya, Win. Lagi lo ngapain sih? Yang ngajak Carlo segala kesini. Hey to the low, hello. Gue kagak ngundang dia. Dia nelpon gue. Widi, lo buat apa? Gue cuman bilang, gue cuman ngundang teman-teman deket makan-makan aja nih Carlo. Udah begitu. Kalau ngundang kagak begitu. Tapi kan tetap aja Carlo juga datang akhirnya. Udah itu kagak penting deh. Sekarang pertanyaan gue cuma satu sama lo. Lo itu benar-benar diperkosa sama dia? Atau lo emang mau sama mau atau begituan? Hah? Ya iyalah diperkosa, kalau gimana gue sampai hamil? Mulut lo vokal, tau gak lo? Kan gue udah bilang sama lo, Nirvana, lo jangan deket-deket sama si Carlo. Carlo itu tuh bajingan kelas kakap, tapi apa? Lo batu kan, kagak mau denger-denger gue. Sekarang kejadian begini, lo diperkosa fokus. Ya Allah, Wid, ya gue terpaksa lah pacaran sama Carlo. Udah terlanjur punya anak, gimana? Tapi itu dulu sih, gue emang takut banget. Tapi yakin, gue sekarang masa depan gue pasti akan lebih baik tanpa Carlo itu.
Mana duitnya? Tolong aku, Mas. Aku ndak bawa duit ya. Akhir bulan aku bayar semuanya, Mas. Sekarang aku minta dulu barangnya. Imran. Makanya kamu ini jangan nyoba-nyoba kalau ndak ada duitnya. Hah? Lu cuma ngomong sembarangan ya, Mas? Aku punya duit. Besok tak bayar semuanya. Besok aku punya uang. Imran? Tapi tolong, sekarang kasih aku dulu. Tolong aku, Mas. Barangnya dong, Mas. Mas, tolong beneran, Mas. Tolong. Butuh, Mas. Astagfirullahaladzim. Imran. Tungguin. Tono apa, Tono? Kok kamu lari kayak dikejar setan? Kamu habis ngapain, ha? Aku harus mulai. Tono apa toh? Udah, kamu tuh gak perlu ngelak lagi, Im. Sekarang jawab pertanyaan aku. Kamu habis ngapain sama orang yang kayak preman itu tadi, ha? Kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti maksud kamu. Udah, Im. Cukup. Kamu itu gak perlu pura-pura lagi. Aku memang sudah punya firasat dari kemarin-kemarin. Kalau kamu itu pakai narkoba, kan? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Dijaga mulut kamu. Kalau nggak dijaga, hajar kamu. Apa? Kamu mau ngajar aku? Silakan kalau berani. Aku nggak asal ngomong ya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu pasti terjadi apa-apa ini. Kamu itu jangan berani-berani sama aku. Kalau ngomong tuh jaga. Im, belum selesai. Imron, kamu betul-betul bukan Imron yang aku kenal lagi. Kamu itu udah berubah. Awas saja ya. Aku bakal ngelaporin ini sama Gus Mujo. Lihat aja kamu. Kamu yakin nggak mau mama temenin ke Jogja? Nggak usah lah, Ma. Nirvana bisa sendiri kok. Lagian kasihan kan papa sendirian, ntar papa marah lagi. Mama sudah terlalu banyak ngurusin keperluan papamu. Sampai-sampai mama nelantarin anak-anak mama. Aku sama Rajasa baik-baik aja kok, Ma. Mama benar-benar nyesal. Mama kecolongan anak-anak mama. Rajasa kena narkoba. Dan kamu sudah punya anak. Ma, Mama nggak usah ngomong gitu ya. Masing-masing anak itu udah ada jalannya. Dan udah ada takdirnya, Ma. Iya, sayang. Tapi Mama merasa gagal sebagai seorang ibu. Mama tenang aja ya. Aku sama Rajasa udah ikhlas kok menerima semuanya. Kamu memang berubah sejak kembali dari Istanbul. Jadi lebih dewasa dan bijaksana. Ternyata laki-laki itu memberikan dampak positif buat kamu ya. Maksud Mama, Amar. Amar yang di Istanbul itu kan? Iya, Ma.
yang mau jadi ustadz ya? Sekarang masih ada di Istanbul. Oh enggak, Ma. Dia udah pulang ke Indonesia kok. Dan sekarang dia ada di situ Bondo. Tapi kamu masih berhubungan sama dia kan? Enggak, Ma. Amar udah nikah. Nikah? Nikah? Iya. Dia nikah sama gadis yang ada di situ Bondo juga, satu kampung. Tapi Amar pernah bilang sama aku, Ma, cinta kita berdua baiknya dipasrahkan aja sama Allah. Karena Allah ya semuanya yang mengatur kita. Iya. Aku tak habis pikir, Amar. Mana akal sehat kau? Hah? Kau satukan mereka dalam satu pesantren. Kawan, ini pesantren khusus muslimah. Tidak ada santri di sini. Aku tengok tadi, Amar. Pesantren khusus muslimah itu masih jadi satu wilayah dengan pesantren untuk laki-laki. Masih satu wilayah. Kau tak sadar, Amar. Kau ini sekarang sedang menanamkan bibit-bibit maksiat untuk mereka. Maksiat? Apa maksudmu, kawan? Astagfirullahaladzim. Apa kau bisa yakin, Amar? Laki-laki dan perempuan itu berjalan masih dalam satu wilayah pesantren ini, mereka tak mempunyai syahwat. Mereka tidak akan tertarik antara laki-laki dan perempuan. Gini, kawan. Mereka akan tergoda kalau mereka memang pikirannya kotor. Sama halnya seperti kita. Kalau kita pergi ke pasar, tapi kita memiliki pikiran kotor, pastilah kita akan tergoda. Astagfirullahaladzim, aku tak habis pikir jalan pikiran kau, Amar. Kau itu tak bisa batasi cara pikiran mereka. Aku yakin mereka akan berpikir secara bebas ketika diberikan kesempatan. Maaf, kawan. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rencana pemakamannya kapan, Pak? Baiklah, saya akan segera ke sana. Sekali lagi saya ucapkan, saya turut berduka cita. Assalamualaikum. Ada apa? Ibu Retno, istri dari Pak Sumarto. Beliau adalah donatur di pesantren muslimah ini. Dan baru saja Ibu Retno meninggal dunia karena kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Aku berencana ingin pergi ke Jogja. Kau mau ikut denganku tidak? Bolehlah. Aku juga tak tahu ingin apa di sini. Sekaligus aku akan mengambil pahala yang besar di sana. Maksud kau? Kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah, Amar. Kalau kita bertakziah, kita hibur mereka, kita doakan mereka. Sekaligus juga kita akan mengingat suatu saat kita akan mati. Tapi kita tak tahu kapan. Ibu kelihatan cantik deh setelah memakai kerudung. Makasih ya sayang, pujiannya. Aku juga terima kasih Ibu, soalnya udah benar-benar menepati janji. Tidak seperti ibu-ibu yang lain, menghilang begitu saja. Iya dong. Ibu mana bisa lupa sama gadis semanis kamu. Kita jadikan melukis bersama-sama. Jadi dong. Nih, Ibu udah bawain alat perlengkapan lukis kita. Asik. Terus kali ini kamu mau ngelukis apa? Mau melukis wajah Ibu? Boleh kan? Boleh dong. Kalau gitu, aku juga mau ngelukis wajah kamu. Samaan dong kita. Tos dong.
Ya udah yuk kita ngelukis sekarang aja. Siang, Tante. Mau apa kamu kesini? Nirvana ada. Kurang ajar kamu. Nirvana sudah pergi ke Jogja. Tante ini apa-apaan sih, Tante? Berani-beraninya kamu merusak masa depan anakku. Maksud Tante apa? Kamu kan yang memperkosa Nirvana. Tante, saya nggak pernah memperkosa Nirvana. Dan saya nggak pernah maksa dia. Bohong! Nirvana cerita kamu memperkosa dia dengan memberikan dia obat sehingga dia tidak sadar. Iya kan? Tante, itu nggak benar. Dan saya mau bertanggung jawab sama Nirvana. Saya mau nikahin Nirvana. Kamu memang harus mempertanggungjawabkannya. Karena saya akan melaporkan kamu ke polisi. Sekarang kamu pergi. Dan tidak usah balik ke rumah. Pergi. Pergi! Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah, yang telah mencintai suami orang lain. Hamba benar-benar tak kuasa ya Allah menahan perasaan ini ya Allah. Hati hamba benar-benar tak bisa dikalahkan ya Allah. Setiap hamba sendiri, hamba selalu memikirkannya ya Allah. Ya Allah, berikan hamba petunjuk-Mu ya Allah. Bantulah hamba-Mu ini ya Allah. Karena hamba benar-benar tidak bisa ya Allah melupakan Amar. Bantulah hamba-Mu ini ya Allah. Tante Elisa itu mengusir Carlo kayak mengusir anjing, Pak. Kamu tenang, Carlo. Jangan terbawa emosi. Dan sekarang Nirvana di Jogja. Carlo yakin dia mau ketemu sama Ustadz itu lagi. Carlo, tenang. Tarik napas yang dalam. Habis Carlo mesti gimana, Pak? Jelas-jelas dia menentang Carlo untuk menjadi menantunya. Dia kan istri. Yang penting kan suaminya, Carlo. Selama Om Chandra masih mau kamu menjadi menantunya, Tante Elisa bisa berbuat apa? Apa yakin? Yakin. Tante Elisa pasti akan menuruti kata suaminya. Udahlah, Carlo. Kamu jangan mempersulit diri. Lebih baik kamu berangkat ke situ Bondo, urus pembelian Lintang Sewu. Iya, Pak. Ada satu masalah lagi, Pak. Tante Elisa mengancam akan melaporkan Carlo ke polisi. Atas dasar apa? Dia menuduh Carlo memperkosa dan menghamili Nirvana, Pak. Kejadiannya kan udah lama. Pemerkosaan itu harus langsung diproses. Langsung dibuatkan visum. Kalau nggak ada, gimana mau dibuktikan? Tapi tetap kan, Pak, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berhadapan sama polisi. Kamu tenang, Carlo. Polisi semua berkawan sama Papa.
Subhanallah. Nirvana. Ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku kembali dengannya di rumahmu yang agung ini. Assalamualaikum Nirvana. Waalaikumsalam, Amar. Kamu sedang apa di sini? Aku habis ngunjungin kerabat dekat aku. Kamu? Ada kerabatku yang baru meninggal. Aku kesini untuk pemakaman beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ini tempat ibadah. Ya udah, Amar. Aku permisi dulu ya. Nirvana. Astagfirullahaladzim, Amar. Nanti kamu bisa nunggu aku sebentar. Ada yang ingin aku sampaikan sama kamu setelah aku dari pemakaman. Aku nanti akan kembali lagi. Iya, Amar. Aku akan tunggu kamu. Assalamualaikum. Ternyata memang benar. Syaitan itu makhluk yang paling konsisten yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maksud kau apa, kawan? Dia akan selalu menggoda. Menggoda, selalu menggoda. Sudahlah. Kita harus ke pemakaman. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nur. Kamu kenapa jadi kayak gini? Mbak benar-benar prihatin melihat kamu seperti ini. Aku sedih, Mbak. Kenapa nasib aku seperti ini? Kamu ndak boleh ngomong kayak gitu. Karena memang setiap manusia ndak ada yang tahu masa depannya seperti apa. Sudah diatur semuanya, Nur. Assalamualaikum Nirvana. Waalaikumsalam. Aku sampai pangling tadi melihatmu. Nurdin, kamu apa kabar? Ini rumah Allah, hanya untuk ibadah. Janganlah kau tanamkan benih-benih zina di tempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurdin nggak pernah berubah ya? Iya, itulah Nurdin. Oh iya, dia tuh sedang liburan ke situ Bondo. Lalu aku ajak aja dia menemaniku ke Jogja. Kamu dari sini mau kemana? Kayaknya sih aku nggak ada rencana. Paling aku balik lagi ke hotel. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami? Aku ingin mengajak Nurdin jalan-jalan. Aku rasa itu nggak pantas, Mar. Maksud kamu? Amar, kamu itu sekarang udah jadi suami orang. Kalau kita jalan berdua, ataupun sama Nurdin, tetap aja kan? Orang lain anggapnya pasti salah, yang ada salah paham. Oh, itu alasan kamu. Jadi kalau aku bukan suami orang, kamu mau? Ya iyalah, Amar. Aku kan cuma nggak mau ngerusak hubungan orang. Prinsip yang bagus. Ya udah kalau begitu, kita pergi saja yuk. Kamu nih nggak ngerti-ngerti juga ya? Ngerti? Ya udah, kamu jalan aja sama Nurdin. Nirvana, tadi kan kamu sendiri yang bilang, kalau aku bukan suami siapa-siapa, kamu mau pergi denganku. Ya sudah, ayo kita pergi. Maksud kamu? Aku ini bukan suami siapa-siapa.
Dan aku tidak ada ikatan pernikahan dengan siapapun. Aku turut prihatin ya, Mar. Semua itu sudah kehendak Allah. Kami sudah jajaki dan selidiki mengenai kepemilikannya, Pak. Ternyata tanah itu atas nama lebih dari satu orang. Nah, tapi kami sudah berhasil menemui salah satu pemiliknya yang dominan di situ. Oke. Dia minta berapa? Nah itu, Pak. Pemiliknya tidak mau jual tanah pesantren itu katanya. Kamu ini gimana sih? Ya kamu bujuk dong. Kalau perlu paksa. Sudah, Pak. Itulah susahnya. Soalnya Gus Mojo ini kan salah satu orang disegani di kota ini. Oh, koneksinya banyak. Makanya dia tidak takut sama apa-apa. Sekarang hubungannya apa? Kita kan mau beli tanah ini baik-baik, nggak pakai ngancem kan? Iya, Pak. Maksud saya tidak bisa bujuk dia untuk jual tanah itu ketika beliau mengatakan tidak mau jual. Begitu, Pak. Saya mau ketemu dia. Kamu atur. Barangkali Pak Carlo berminat, saya bisa tunjukkan lokasi-lokasi lain yang strategis, Pak, daripada tanah pesantren itu. Lo denger ya. Gue cuman mau pesantren itu. Gimana caranya lo harus dapetin buat gue. Kalau nggak gue ganti lo. J, Pak. Gue tunggu kabar baiknya. J, Pak. Siap, Pak. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika Nirvana adalah wanita terbaik yang Kau ciptakan untuk hamba, jadikanlah kami sebagai pasangan yang saling mencintai di kala dekat, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, serta saling mendoakan di dalam kebaikan. Amin. Ya Allah, jika Amar memang merupakan jodoh hamba, mudahkanlah ya Allah hubungan kami. Lancarkanlah ya Allah. Jangan pernah pisahkan aku dari Amar lagi ya Allah. Hamba tidak pernah sanggup ya Allah untuk jauh darinya. Tapi jika memang hamba bukan jodohnya, berikanlah hamba ketegaran hati ya Allah untuk menerima garismu. Tapi tolong ya Allah, hamba tak sanggup lagi jauh dari dia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mbak, kok aku ndak merasakan apa-apa ya Mbak? Dosa ya ndak Mbak? Wajar kok, Nur. Kamu kan belum pernah ketemu sama beliau, ya toh? Sejujurnya aku kecewa Mbak. Tapi aku udah lega karena aku bisa tahu semuanya Mbak. Alhamdulillah. Yang terpenting sekarang kamu harus terus doain orang tua kamu ya. Karena insya Allah doa anak yang soleha untuk kedua orang tuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Mbak, aku akan mengamalkan doa untuk ibu kandung aku. Gimana? Sekarang kamu udah merasa lebih baik? Alhamdulillah Mbak, aku sudah baik dan aku juga harus bangkit dari semua masalah ini. Aku mau bikin bangga kedua orang tuaku Mbak, yaitu Ibu Uma dan Ibu Endang.
Amin. Kamu banyak-banyak berdoa ya. Terima kasih ya, Mbak. Seorang laki-laki yang bernama Amar sedang menikmati barokah dari Allah di pagi hari. Dan dia sedang menceritakan tentang cinta. Cinta terhadap wanita murahan yang sudah pernah menyakiti hati kau dan membohongi kau. Itu cinta yang kau maksud. Nauzubillah min zalik, Amar. Tak semudah itu kau merasakan cinta dan mengatakan cinta, Amar. Kawan, laki-laki adalah pelindung bagi wanita. Dan wanita soleha bagi laki-laki itu ibarat mahkota di atas kepala raja. Dan aku yakin, Nirvana akan menjadi mahkota di kepalaku. Kau begitu yakin kalau wanita murahan itu sekarang sudah menjadi wanita soleha? Apa karena penampilan dia sekarang menutup auratnya? Seperti itu yang kau pikirkan, Amar? Kawan, kau jangan menghina calon istriku. Oh, sekarang sudah beda kata-katanya. Calon istri. Baiklah, Amar. Calon istri Amar, seorang mantan mahasiswa dari negara Turki, sahabat dari Nurdin, itu ingin menikahi seorang wanita bernama Nirvana. Ahli zina, pernah melakukan maksiat di luar nikah, mempunyai anak di luar nikah, dan akhirnya anak itu diterlantarkan. Kira-kira menurut kau dosa apa lagi yang belum dia lakukan, Amar? Astagfirullahalazim. Nurdin, kau tidak bisa mengambil wewenangnya. Kau tidak bisa menghakimi orang seenak kau seperti itu. Tidak bisa, kawan. Tapi kau tak boleh membutakan mata hatimu untuk semua perbuatan maksiatnya. Dosa wanita murahan itu sudah sangat luar biasa, Amar. Nauzubillah min zalik. Aku tak bisa membedakan azab apa yang akan diterima oleh wanita itu. Sekarang kau akan menikahinya. Yang menurut kau dia itu sekarang sudah menjadi wanita soleha. Karena penampilannya sudah berubah. Kawan, yang lalu biarlah berlalu. Yang dilakukan Nirvana, itu adalah masa lalunya. Dan sekarang dia sudah bertaubat. Dan Allah sangat menyukai umat yang bertaubat. Allah itu Maha Pengampun, kawan. Mas Amar, cepatlah pulang, Mas. Lintang Sewu selalu kehilangan nyawanya. Setiap kali kamu pergi meninggalkannya. Kamu sekarang udah tahu kan tentang perbuatan jahatnya Carlo ke aku dan tentang anak aku. Udah nggak ada lagi Mar yang aku tutupin dari kamu. Rumi pernah menulis seperti ini. Butuh suatu keberanian yang sangat luar biasa untuk mengungkapkan suatu kejujuran. Dan aku sangat menghargai kejujuran yang kamu ceritakan kepadaku. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah
laki-laki itu lebih rapuh daripada setangkai bunga mawar. Dan mawar ini untuk kamu. Harus gue campur. Amar, Carlo udah bener-bener gak ada di dalam hidup aku, Amar. Sebelum aku pergi dari lubuk hati aku bener-bener minta maaf sekali sama kamu. Tapi aku mau jujur sama kamu. Kalau aku sangat sayang sama kamu. Hanya dirimu, satu yang aku inginkan. Ku bersumpah sampai mati, hanyalah dirimu. Atas restu Allah, ku ingin milikimu. Cepat, kamu bilang sama aku apa permintaan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirvana, izinkan ku kenal kau dengan bismillah. Hentikan. Ingin milikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu. Sebelum acara dilanjutkan, saya punya pertanyaan buat Nirvana. Apa lagi? Carlo? Nirvana, di mana kau menyembunyikan anak kita? Anak hasil hubungan kita. Di mana kita, Nirvana? Tapi Amar, apa kamu masih mencintai aku, Mar? Action. Aku sudah tak sanggup. Satu-satunya rumah peninggalan almarhumah ibu, Umi. Minta Carlo browsing internet. Nggak, sorry. Kemarin, waktu Imran sakit, yang jadi donor Imran itu bukan bapak. Kalau memang bapak dan ibu adalah ayah kandung dan bapak kandung Imran. Kalau memang bapak dan ibu adalah orang tua kandung Imran, harusnya kemarin pas donor darah bukan Gus Mojo yang datang, tapi bapak dan ibu. Salah. Imran, tunggu. Imran, kamu jangan terbakar dengan emosi kamu. Nanti kamu menyesali perbuatan kamu. Imran, kamu jangan termakan emosimu. Ibu tahu nggak Renata dibawa kemana? Atau ibu tahu alamat Renata diadopsi? Setahu ibu, mereka maaf. Aku lupa. Ke Kuala Lumpur ya? Aku jawab apa? Insya Allah. Nanti aku pikirkan dulu. Terima kasih, kawan. Kamu minum apa? Air lah. Air apa? Terserah kau. Mas, es teh manis, Mas. 2. Madun es teh manis. Ya udah, aku
ya, Tajin. Berisik. Potong kue deh lu mendingan. Kalau ngundang tuh kagak begitu. Hei kawan, datang ya ke ulang tahun aku. See you. Itu baru ngundang. Lu sering gak sih diundang-undang? Ya tetap aja kan jadinya kamu datang. Undang orang. Pergi lo. Kok pergi lo? Sorry. Kok pergi? Papamu pasti nggak akan setuju kalau kamu sama Amar. Apalagi kalau tahu dia udah nikah. Papamu itu yakin kalau jodoh kamu selama... Apalagi kalau tahu dia udah nikah. Kesel. Ntar dulu. Oh enggak, mah. Dia udah pulang ke Indonesia. Dan sekarang dia ada di situ Bondo. Oh, tapi kamu masih seru. Kau tak bisa membatasi jalan pikir mereka. Tapi coba kau batasi. Apa tuh artinya tuh? Coba jangan kau. Santri laki-laki dan santriwati... Oke, yuk lanjut. Amar. Nirvana cerita kalau dia kamu beri obat karena... Aduh, nggak enak. Imran, jangan ngomong kayak baca. Atas restu